wa ilahi dari Sastra Indonesia Ganjil 2018. Di sini saya sedang bersama salah satu mahasiswa Sastra Indonesia juga, Sastra Indonesia angkatan 2017, dan Kak Rizky Kurniasha Putri. Iya. Jadi Kak Rizky Kurniasha Putri ini adalah salah satu mahasiswa yang juga berwirausaha, apalagi di tengah kesibukannya yaitu dengan skripsinya. Jadi itu di sini kita akan berbincang-bincang dan sedikit meminta tips tentang bagaimana cara memulai usaha. Jadi Kak Kaya, bagaimana sih ide awal munculnya tercetus untuk membuka usaha ini? Kalau ditanya soal ide atau pemikiran awal bagaimana tercetusnya untuk buka usaha, sebenarnya tuh bukan baru-baru ini aja. Kalau untuk ide atau keinginan ya, sebenarnya lebih keinginan membuka usaha gitu kan. Dari dulu saya sekolah, masih duduk di bangku sekolah itu, atau bahkan sebelum kuliah, keinginan untuk berwirausaha itu udah ada. Cuman baru bisa terrealisasikannya itu sekarang, saat ini gitu. Saya itu anaknya yang pengen kayak punya usaha sendiri gitu loh. Jadi baru terrealisasikannya mungkin baru saat ini. Nah, dan kebetulan saya itu nggak sendiri. Jadi kenapa bisa ada usaha ini akhirnya? Itu sama kakak kebetulan. Nah, kakak saya ini juga dia punya pemikiran pengen punya usaha nih gitu kan, pengen punya usaha sendiri. Nah, disitulah akhirnya saya sama kakak dan keluarga juga tentunya itu kayak mikir buka usaha apa ya yang enak gitu. Terus mulai deh dari situ, mulai kayak cari-cari, mulai lihat-lihat yang lain gitu, usaha apa kira-kira gitu. Nah, dari situ, setelah dari situ kita cukup sih untuk observasi kayak mau cari usaha apa gitu, mulai tukar ide gitu sama kakak saya, dan akhirnya ya bisa buka usaha sendiri sekarang. Jadi gitu. Terus Kak, ada nggak alasan khusus Kakak mengambil usaha di bidang produk makanan dan minuman? Kalau untuk makanan dan minuman alasannya karena dia kan selalu dicari ya. Siapa sih yang gak mau makan dan minum gitu, apalagi daerah sekarang nih. Kebetulan lagi pandemi, orang di rumah mulu nih kan, pengennya jajan, pengennya makan. Nah, dari situ lo kami mikir kalau usaha kira-kira yang bakalan jalan terus nih apa ya gitu kan. Yang kira-kira tuh orang selalu cari. Ya itu, dan di bidang makanan dan minuman. Kak, kalau boleh tahu ada nggak sih kesulitan Kakak untuk berwirausaha, apalagi di tengah kesibukan skripsi? Aduh, kalau di bawah-bawah skripsi, kalau soal skripsi kan saya belum juga nih, lagi proses bimbingan. Nah, kalau untuk kesulitannya mungkin bukan kesulitan kali ya, tapi lebih kayak bagaimana membagi waktunya di tengah kesibukan saya usaha, terus saya skripsian atau bimbingan. Ya semaksimal mungkin saya usahakan bisa membagi waktunya dengan baik, karena kan kayak tadi hari Jumat kan saya libur, kebetulan tokonya tutup. Nah, di situ saya maksimalin untuk buat tugas skripsi itu atau proposal itu gitu. Nah, setelah itu mungkin malam sih biasanya kalau saya skripsian. Nah, itu kan tetap jalan usahanya, tetap bisa. Pokoknya intinya itu kalau mau usaha, dan kayak saya kan jatuhnya masih mahasiswa kan, apalagi kata orang skripsian tapi bisa usaha gitu kan. Intinya tuh pinter-pinter kita memanage waktu aja sih, bagaimana kita ngatur waktunya. Yang pasti tuh kurangin main handphonenya sama rebahannya. Kalau kebanyakan rebahan sama main handphone, waktunya sulit kebagi pasti. Gitu. Jadi kami mau tahu nih Kak, tips sama trik untuk memulai usaha itu gimana sih? Pasti kebanyakan teman-teman mahasiswa pasti banyak yang mau tahu nih. Kalau dibilang atau ditanya tips dan trik untuk memulai usaha, kayaknya itu udah banyak deh. Apalagi kalau kalian cari di Google tips dan trik cara untuk memulai atau membuka sebuah usaha, itu udah banyak. Cuma satu aja pesan saya, mungkin bisa sekaligus merangkum tips dan trik ya. Yang paling saya paling tekankan itu adalah lakukan. Kenapa? Karena apapun rencana dan ide kalian, kalau nggak kalian lakukan itu nggak akan berjalan, nggak akan gerak. Pertama, lakukan, bergerak, dan kerjakan. Nah, itu mau sebagus apapun ide kalian, kalau tidak dilakukan dan kerjakan, itu sama aja bohong. Maka mulailah dari sekarang dan geraklah gitu. Teman-teman, poinnya ada 3 itu, yaitu lakukan, gerak, dan kerjakan. Gitu ya Kak? Bisa dibilang begitu. Jadi Kakak ini emang senang berwirausaha ya Kak? Iya gitu. Terus kita dengar Kakak juga punya usaha lain nih selain di bidang minuman dan makanan, itu di bidang fashion. Itu gimana ya Kak? Bidang fashion yang gimana nih maksudnya? Pakaian, clothing gitu. Oh, bukan. Gimana ya? Kalau yang usaha pakaian
juga udah berwirausaha juga sama seperti saya dari kuliah. Dan kebetulan juga anak Unja itu. Kalau dia clothing, bukan clothing line juga ya, dia distro sih, lebih ke distro. Jadi di bidang distro di mana itu Kak? Kalau boleh tahu, soalnya kan kalau BRD ini kan di bidang boba sama kebab kan, dari ini distro yang apa aja yang dijual di situ? Oh, kalau untuk distro itu yang kakak saya jual itu dia lebih ke pakaian-pakaian cowok sih, lebih ke perlengkapan cowok kayak baju, jeans gitu-gitu, pakaian cowok pokoknya. Nah terus Kak, yang saya tahu nih untuk kisaran harganya di BRD ini juga kan cukup di kantong mahasiswa tuh Kak. Kakak boleh deh sekalian promosi untuk nutupin perbincangan kita hari ini. Oh iya, bener banget sih. Kalau untuk harga emang kita sengaja naruh harga di murah karena target pasaran kita itu, atau target pasar kita tuh emang untuk mahasiswa-mahasiswa juga sama anak-anak muda remaja sekarang kan. Karena kita tahu kan kantong-kantong remaja, apalagi kantong-kantong mahasiswa itu kan terbatas ya gitu. Nah, jadi memang kami sengaja sih target pasarnya itu ke para mahasiswa dan remaja-remaja seperti kita gitu. Nah, buat teman-teman mahasiswa lainnya yang mungkin mau jajan makanan-makanan ringan dan minuman ringan, kan bisa langsung aja datang ke Berdri. Apa aja sih sosial media untuk usaha kakak ini? Oh, kalau untuk sosial media, Berdrink itu sekarang udah ada di Grab sama di Gojek. Itu kan bisa cek langsung di situ Berdrink Lego, atau Berdrink aja, pokoknya tulis aja BRRRDRINK Berdrink. Nah, nanti di situ muncul di Grab sama di Gojek. Nah, kalau untuk di Instagram itu kita juga ada namanya @brrr_drink gitu Kak. Nah, sekali saya promosiin distro saya juga boleh kan Kak? Boleh. Nah, jadi bentar lagi kan mau lebaran nih. Buat kalian yang teman-teman mahasiswa yang cowok-cowok nih, kalian bisa langsung ke Kaos Polos Jambi di belakang JCC Jambi di Simalawat untuk cari pakaian-pakaian cowok yang hits atau yang bener-bener selera anak muda gitu di situ. Sama satu lagi kita punya cabang di Teho namanya Ruang Polos. Itu di samping Jambi Independen. Ayo kalian silahkan datang ke store kami dan jangan lupa ke Berdrink. Oke, makasih ya Kak udah mau nyempatin waktu untuk berbincang sama kita. Terus kasih tips dan trik juga untuk berwirausaha.